Peluang STY tangani timnas U17 di Piala Dunia U17 terbuka. Faktor Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Kemenangan beruntun Garuda Select diwarnai baku hantam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Raih hasil positif kemenangan Garuda Select diwarnai baku hantam. Kabar membanggakan datang dari Garuda Select Jilid 5 yang mencatatkan 5 kemenangan beruntun di laga uji coba lawan tim Inggris. Terbaru pasukan Das Walker berhasil mengalahkan AFC Bournemouth dengan skor 2-0 pada pertandingan yang digelar di Comfort Park Arena, Inggris. 2 gol kemenangan Garuda Select dipersembahkan oleh pemain pengganti yakni Raihan Utama dan Muhammad Ragil di babak kedua. Ini menjadi kemenangan kelima bagi Garuda Select dari 5 pertandingan yang telah dilakoni. Garuda Select kembali ke jalur kemenangan selama pertandingan di Inggris untuk periode akhir Februari hingga Maret 2023. Pekan lalu Nabil Ashura dan kawan-kawan membantai Huddersfield dengan skor 6 gol tanpa balas. Adapun untuk 3 laga sebelumnya, Garuda Select juga menunjukkan tajinya dengan mengalahkan Gillingham dan kategori 1 Inggris Blackburn Rovers serta Queen's Park Rangers. Menariknya, kemenangan Garuda Select atas Bournemouth sedikit ternoda dengan adanya aksi baku hantam di atas lapangan. Hal tersebut terungkap dalam sebuah unggahan akun Twitter @thesecretscout. Momen tersebut bermula ketika salah satu pemain Garuda Select dijegal dengan keras oleh pemain AFC Bournemouth. Alhasil terjadilah kericuan di antara kedua tim. Bahkan beberapa pemain baik dari AFC Bournemouth maupun Garuda Select ada yang saling memukul. Sontak hal tersebut mengundang berbagai komentar dari netizen tanah air. Tak sedikit yang menyalahkan pemain Indonesia atas insiden ini. Namun ada juga yang membela kalau penyebab baku hantam ini bukan cuma pemain Indonesia, melainkan luar negeri. Di lain sisi, juru taktik Garuda Select Das Walker mengaku skuadnya tengah dalam tren positif, namun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Faktor Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Pertama, stadion dan fasilitas siap. Salah satu modal berharga bagi Indonesia untuk bisa mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17 2023 ialah faktor kesiapan stadion dan fasilitas penunjang lainnya. Indonesia sudah bekerja keras untuk merenovasi stadion dan memperbaiki lapangan pendamping demi penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023. Namun karena batal menjadi tuan rumah, fasilitas ini tentunya bisa digunakan untuk menggelar ajang Piala Dunia U17 2023. Kedua, tidak ada Israel sebagai peserta. Sejauh ini Israel belum lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2023 yang awalnya berlangsung di Peru. Tentu hal ini menjadi catatan yang positif, sebab kehadiran Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023 sempat membuat gonjang-ganjing Indonesia dan membuat status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dibatalkan. Faktor ketiadaan Israel sebagai peserta inilah bisa menjadi modal untuk meyakinkan FIFA agar Piala Dunia U17 2023 digelar di Indonesia. Ketiga, belum ada tuan rumah baru. Sejak Peru memutuskan mengundurkan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023, sampai saat ini masih belum ada negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah baru. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan berharga bagi PSSI dan Indonesia untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah yang baru menggantikan Peru. Jika belum ada negara lain yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, peluang Indonesia untuk memenangkan gelaran ini bisa lebih besar. Gibran beri kode peluang STY tangani timnas U17 di Piala Dunia U17 terbuka. Kabar menarik datang dari Indonesia yang diyakini bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 setelah FIFA membatalkan gelaran Piala Dunia U20 2023.
Sebagaimana diketahui, kabar munculnya penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 yang bisa dibidik Indonesia ini merupakan event pengganti untuk selamat dari sanksi FIFA setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Diyakini Indonesia bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember tahun ini untuk menggantikan Peru yang belum lama ini memutuskan untuk mundur. Bahkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah memberikan bocoran akan ada ajang lain setelah pembatalan pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia. Insya Allah tahun ini, apa yang dianggarkan kemarin, renovasi Stadion Manahan yang sudah kami jalankan tidak mubazir, ucap Gibran. Menariknya, Sintayong berpotensi untuk menjadi pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Hal itu tidak terlepas dari seiring tak adanya agenda di timnas Indonesia U20. Fokus Sintayong hanya ke timnas Indonesia senior saja. Agenda timnas Indonesia senior pun tidak terlalu padat di sisa 2023 ini. Timnas Indonesia hanya dihadapkan sederet laga uji coba di FIFA Matchday Juni, September, dan Oktober 2023. Dengan begitu, di saat yang bersamaan, Sintayong bisa mempersiapkan timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Terlebih Bima Sakti yang merupakan pelatih timnas U17 sebelumnya saat ini berstatus sebagai asisten pelatih Indra Syafri di timnas Indonesia U22. Sesuai jadwal, timnas Indonesia U22 akan turun di ajang SEA Games 2023 yang akan berlangsung di Kamboja, tepatnya pada tanggal 5 hingga 17 Mei 2023. Kemudian pada 23 September hingga 8 Oktober 2023, Timnas Indonesia U22 atau U24 akan ambil bagian di SEA Games 2022 Hangzhou, China. Melihat padatnya jadwal Bima Sakti, peluang Sintayong untuk membesut Timnas Indonesia U17 sangatlah besar. Karena itu menarik untuk menanti apakah benar Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023.